Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man aroda ayan soha lidhi sultan." Barang siapa yang hendak menasehati pemerintah, orang yang sedang berkuasa, fala yubdihi alaniyah, janganlah dia menampakkannya. Janganlah dia menampakkannya. Janganlah dia mempertontonkannya. Janganlah dia memamerkannya. Walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi. Tetapi peganglah kedua tangan pemerintah itu. Peganglah kedua tangan penguasa itu. Fayakhlu bihi, lalu sepikan. Jangan sampai ada yang melihat. Omongin empat mata. Jadi kalau ada orang yang katanya mengkritik pemerintah, menasihati pemerintah, tapi koar-koar, mempermalukan pemerintah, bahkan ada nada seperti menghina pemerintah, bahkan ujung-ujungnya menyebar fitnah pemerintah zolim misalnya, koar-koar kemana-mana, maka itu haram hukumnya. Wajib menasihati pemerintah, tapi caranya yang harus benar. Fala yubdihi alaniyah, tidak boleh ditampakkan ketika menasihatinya. Walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi, pegang tangan penguasa itu, lalu bicaralah empat mata. Jangan mempermalukannya di hadapan menteri-menterinya, apalagi mempermalukannya di hadapan khalayak ramai. Kiai tugasnya hanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Maka kalau ada, maaf pemerintah, maaf Pak Menteri, maaf Pak Wali Kota, maaf Pak Bupati, kalau dia kiai berbeda dengan pemerintah, itu kiai yang bagus, kiai yang peduli dengan negaranya, tidak mau kiai membiarkan negara ini hancur, tidak mau kiai membiarkan negara dalam kedoliman. Kiai tegur, kiai yang negor ini kiai yang baik, yang cinta negara, cinta bangsa. Kalau ada kiai berbeda, jangan ditangkap, jangan dipenjara. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Yai Sukron Makmun, kiai punya kewajiban menegur pemerintah kalau salah, mengingatkan kalau lupa, meluruskan kalau sedang menyimpang. Hanya saja ada etika, ada cara dalam menasihati sultan, penguasa dan pemerintah, yang kita semua sudah paham etikanya, adabnya, fikih dan tata caranya. Dan perlu saya ingatkan juga, jangan sampai para pendakwah agama ketika mengingatkan membangun kesan yang negatif, seakan-akan ada tuduhan tertentu kepada pemerintah yang dikhawatirkan nantinya ditangkap secara berbeda oleh masyarakat awam, yang nanti membangun kesan seolah-olah kita mengajak masyarakat awam tidak percaya dengan pemerintah. Kalau itu yang terjadi, ini bukan kritik, tapi lebih kepada provokasi. Selamat menonton. Apakah wajib hukumnya menasehati pemerintah? Jawabannya iya, terutama ulama. Ulama, terutama ulama besar gitu. Kalau yang kayak kita ini ecek-ecek lah Pak ya. Di bawah ya, ulama besar, sesepuh ya, itu punya kewajiban untuk menasehati penguasa. Loh, mengapa mesti dinasehati? Karena pemerintah itu, sultan, adalah wakil Allah dalam menegakkan keadilan di muka bumi ini. Benar sekalipun seorang raja, udah benar nih, pemerintahnya benar nih, tetap harus dinasehati. Mengapa jadi hukumnya wajib menasehati pemerintah, penguasa? Udah benar saja wajib dinasehati. Karena kalau tidak dinasehati, takutnya lama-kelamaan melenceng. Kan kecenderungan manusia itu begini, kalla innal insana la yatgha. Manusia itu cenderung tughyan, cenderung melampaui batas. Kalau dia satu sedang berkuasa, dua sedang kaya raya. Betul nggak kira-kira?
Manusia kalau lagi berkuasa, nggak diingatkan bisa lalai, melenceng, tergelincir. Orang kalau lagi kaya bisa tergelincir. Pak Mono punya tabungan 1 triliun, hilap. Enggak pengajian lagi jangan-jangan. Langsung ngelamar Dewi Persik. Ya. Jadi Bu Mono ditinggal kan begitu. Makanya orang baik itu harus dinasehati. Pemerintah walaupun baik harus dinasehati. Orang kaya walaupun baik harus dinasehati. Rakyat juga harus dinasehati. Mengapa nasihat itu penting? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nasihat, karena nasihat tersebut sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hanya saja, ini ada hanyanya ini. Cara menasehatinya harus benar. Tidak boleh menasehati penguasa dengan cara mempermalukannya. Tidak boleh juga menasihati penguasa dengan cara menuduhnya atau memfitnah penguasa. Karena ada orang yang ngakunya menasihati pemerintah, tapi isinya caci maki. Isinya sebuah hinaan. Isinya dugaan, suudzon buruk sangka, dan isinya adalah fitnah. Itu tidak boleh juga, haram hukumnya. Baik, saya bacakan keterangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man aroda ayan soha lidhi sultan." Barang siapa yang hendak menasehati pemerintah, orang yang sedang berkuasa, fala yubdihi alaniyah, janganlah dia menampakkannya. Janganlah dia menampakkannya. Janganlah dia mempertontonkannya. Janganlah dia memamerkannya. Walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi. Tetapi peganglah kedua tangan pemerintah itu. Peganglah kedua tangan penguasa itu. Fayakhlu bihi, lalu sepikan. Jangan sampai ada yang melihat. Omongin 4 mata. Jadi kalau ada orang yang katanya mengkritik pemerintah, menasihati pemerintah, tapi koar-koar, mempermalukan pemerintah, bahkan ada nada seperti menghina pemerintah, bahkan ujung-ujungnya menyebar fitnah pemerintah zolim misalnya, koar-koar kemana-mana, maka itu haram hukumnya. Wajib menasihati pemerintah, tapi caranya yang harus benar. Fala yubdihi alaniyah, tidak boleh ditampakkan ketika menasihatinya. Walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi, pegang tangan penguasa itu, lalu bicaralah 4 mata. Jangan mempermalukannya di hadapan menteri-menterinya, apalagi mempermalukannya di hadapan khalayak ramai. Ini dari Nabi loh Bapak Ibu. Fa in qabila minhu fadak, kalau kebetulan pemerintah itu menerima nasihat dan kritikan, bagus. Wa illa kana qad addalladzi alaih, tapi kalau dia menolak, kita sudah menunaikan kewajiban, gugur kewajiban. Simpel kan? Sedemikian rupa. Baik, saya bacakan beberapa hadis yang lainnya Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang tidak suka dengan kebijakan pemerintahnya, maka sabar, bukan melawan. Tidak suka dengan pemerintah, sabar. Nggak suka dengan kebijakan pemerintah, sabar, bukan melawan. Apalagi memprovokasi umat untuk melawan pemerintah yang sah, nggak boleh. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron, karena sesungguhnya barang siapa yang melawan pemerintah, ngajak rakyat umat membenci pemerintahnya, atau melawan kepada pemerintah yang sah, shibron, sejengkal saja, nggak usah jauh-jauh, sejengkal saja, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, apabila kita melihat ada urusan pemerintah kita yang kita nggak suka, idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, apabila kalian melihat urusan pemerintah kalian takrahunahu, yang kalian nggak suka dengan kebijakan pemerintah tersebut, fakrahu amalahu, bencilah saja perbuatannya, jangan membenci orangnya. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, dan jangan pernah melepaskan tanganmu dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah dan memisahkan diri dari ketaatan kepada negara, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Terakhir hadisnya, man akrama sultana akramahullah, barang siapa yang menghormati pemerintah, maka dia akan dimuliakan Allah. Tak ulang lagi, barang siapa yang memuliakan sultan, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa man ahana sultana ahanahullah, barang siapa yang menghina sultan, menghina pemerintah, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban, Pak, karena banyak sekarang orang ini atas nama agama, dengan jubah ulama, dengan jubah ustadz, berpeci dan berkokok, tapi isinya nyaci maki pemerintah. Isinya seakan-akan ngajak umat ini nggak percaya sama pemerintahnya sendiri. Ketika kita ingatkan jangan kayak gitu, apa kata dia? Kami cuman menasihati penguasa. Jawabannya, menasihati pemerintah itu wajib hukumnya, tapi cara menasihatinya ndak boleh dipublikasi, nggak boleh mempermalukannya, apalagi menghinanya, apalagi mempengaruhi umat agar tidak percaya dengan pemerintah yang sah. Baik, ini yang saya ingin luruskan. Justru begini Bapak Ibu, kalau ustadz, ulama, kiai, guru ngaji ngajak rakyatnya untuk membela pemerintah dan membela negara, itulah jalan yang benar. Tapi kalau ada ustadz, ulama, kiai ngajak kita ngelawan pemerintah, apalagi memberontak negara, itu sesat dan itu menyimpang. Pengen tahu dalilnya enggak? Pengen tahu dalilnya enggak? Nah, saya ingin tegaskan dulu nih, karena kita upload ini. Jangan lupa nonton di YouTube ya. Kalau ada iklannya jangan dilewatin, Pak. Tonton juga iklannya. Jadi balik lagi, tidak ada satu dalilnya yang membolehkan kita melawan pemerintah yang sah, apapun kekurangan pemerintah tersebut. Nah, sekarang saya sampaikan dalilnya untuk taat kepada pemerintah yang sah. Nabi SAW telah bersabda, alal mar'il muslimi sam'u wa ta'ah, bagi setiap pribadi muslim wajib mendengar dan taat, fima ahabba wa kariha, terhadap kebijakan pemerintah yang dia suka atau yang tidak dia suka. Saya tanya kali panjenengan Bapak Ibu, ada nggak kebijakan pemerintah yang jenengan suka? Ada. BLT, betul nggak kira-kira? BLT nggak dapat, kasihan makom, awan, protes sama PRT gitu. Baik. Yang kedua ini, ada nggak kira-kira kebijakan pemerintah yang panjenengan nggak suka? Ada kan? Karena memang pemerintah itu manusia biasa, Bu. Ada kebijakan pemerintah yang kita suka, ada kebijakan pemerintah yang nggak kita suka. Pemerintah manapun. Coba, ada nggak kira-kira presiden yang sempurna? Nggak ada kan? Hidup ini like and dislike, tahu nggak artinya? Hidup ini antara suka dan tidak suka gitu loh. Ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Tetapi sebagai rakyat kita nggak boleh melawan pemerintah, suka atau tidak suka.
Saya sekarang nih yang sedang kita nggak suka apa? Minyak goreng mahal. Tapi hebat Bu, 2 kilo tuh satu orang. Dapat minyak goreng. Alhamdulillah. Penghematan. Tapi kadang-kadang begini Bu, pemerintah itu apa seneng kalau minyak goreng mahal? Pening Bu. Pak Jokowi sampai marah sama menteri. Kerjaan kalian tuh apa, kata Pak Jokowi? Kok minyak goreng nggak bisa dikendalikan? Tapi sudah ada keputusan larangan ekspor minyak goreng. Nanti turun lagi harganya. Cuman jangan ribut terus. Kadang-kadang kita ini nggak pandai bersyukur. Saya nanya, rokok sebungkus berapa? Berapa? Salawek ya, katakanlah salawek ya. Minyak goreng sekilo berapa? Ya salawek juga lah, kita samain lah ya. Ngudut sebungkus 25.000. Sehari habis. Malah kurang ya, kurang. Minyak goreng sekilo 25.000, sehari habis nggak? Emang minum gitu. Ya 3 hari paling boros kan, seminggu baru habis kan. Minyak goreng 1.000 seminggu baru habis. Nah rokok 1.000 sehari habis. Mending untuk sementara waktu bapak-bapak berhenti ngudut. Duit buat rokok beliin minyak goreng. Setuju? Tepuk tangan. Ya iya dong. Ngapa sih kita ngeluh? Yang senang ibu-ibu. Saya pengen nukar posisi, seandainya saya yang jadi presiden, ya saya pening juga lah. Aminin dong saya jadi presiden. Allahu Akbar. Mas Akbar nanti tak jadiin menteri Kominfo lah. Pak Ayer Suparno saya upgrade jadi ketua DPR. Beliau Kapolri. Udah pensiun jadi Kapolri ya Pak. Allahu Akbar. Oh, menteri pertahanan cocok, ada porsinya. Jadi balik lagi memang begitu. Siapa sih yang pengen masyarakat bergejolak? Kan begitu. Terutama buat BLT. Saya ini punya pikiran sebetulnya PRT. BLT itu bikin gaduh. Betul nggak kira-kira? Bikin gaduh itu. Saya masih setujunya nggak usah ada BLT lah. Nggak usah ada BLT begini maksudnya. Ganti aja. Jadikan sekolah gratis. Setuju nggak kira-kira? Ganti ke sekolah gratis, kesehatan murah dan lain sebagainya. Karena begini, siapa sih yang melarat betul di Indonesia ini sebetulnya? Enggak juga kan? Orang Indonesia ini kaya-kaya tapi mentalnya miskin. Buktinya orang Indonesia punya Android semua, ya kan? Punya Android semua. TV, LED, LCD. Kayak Dios ini suka ngeluh susah, tapi kamarnya pakai AC. Jol, kaya kau tuh Jol. Dia suka kaya lah. Orang sudah pakai AC kaya kan? Ya iyalah. Jangan ngeluh pokoknya. Kita ini Bapak Ibu pakai Android, TV LED, LCD, punya motor 3, 2, 4 ya. Punya mobil kan begitu. Mental yang miskin. Orang Indonesia tuh gayanya setinggi langit menjedut langit. Apa-apa selfie. Wah, nerima bantuan dari Pak Suparno, selfie. Upload di Facebook, tapi jangan lupa 2024 ya. Kemudian jalan-jalan ke Mutun, selfie. Buka bersama di Begadang 5, selfie. Jalan-jalan ke kampung Vietnam, selfie. Dibilang melarat, marah. Nggak dapat BLT, ngamuk. Ini yang pening Pak RT kan? Pak RT itu pening lah Pak RT, Pak Yanto. Ya pening. Ketiban banyak keluarga jenengan. Karena memang di sini Pak Parno, ketua RT-nya ya kerabatnya semua juga. Ketiban kerabatnya yang banyak dapat, apa kata masyarakat? Payah RT-nya. Pengalaman ngomong kan? Yang cangkem-cangkem melek tuh. Subhanallah. Payah RT-nya. Lo ngapa? Keluarganya doang yang dapat. Kita mah yang dapat dikit. Nah Pak Yanto kan pening. Hanya Pak Yanto mikir, bagian berikutnya keluarga nggak usah dapat. Kasihan aja ke orang lain. Tambah rame. Yang rame keluarganya. Percuma punya saudara jadi RT. Orang lain kebagian, kita mah enggak. Begitu hajatan disewotin Pak RT. Nah ini keadaan kita Bapak Ibu. Jadi banyak orang Indonesia ini kurang bersyukur. Saya kembali tadi, yang namanya kebijakan pemerintah, ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang puas atau tidak puas. Tapi tidak boleh dong kita mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah. Maka kata Nabi, taat pemerintah itu fima ahabba wa kariha. Engkau suka, engkau tak suka, wajib taat kepada pemerintah. Kecuali kalau kita diperintahkan berbuat maksiat. Illa ayyu'maru bi maksiatin.
Kecuali kalau engkau diperintahkan berbuat maksiat, fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau engkau diperintahkan oleh pemerintah untuk berbuat kemaksiatan, enggak boleh mendengar dan tidak boleh mentaati. Pak Jokowi enggak memerintahkan kita berbuat maksiat, ya Pak ya? Kau deh, kalau jenengan ini masalahnya kita milih atau enggak milih, mulai dari Pak Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi, beliau semua cuman manusia biasa. Sebagai manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apapun kekurangannya bukan alasan bagi kita untuk menyatakan melawan pemerintah yang sah. Sekarang saya kasih ancaman dikit nih buat meden-medeni ya. Man khala'a yadan min ta'atid. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa alasan sama sekali. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi begini maksud saya, ada orang nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya mati jahiliyah. Ini saya buat semua pemirsa juga, kalau kita ngelawan pemerintah, membangkang berontak, matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati jahiliyah. Matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati sangit. Ya ngebom itu kan mati sangit, bukan mati syahid. Jadi jangan sampai salah kita memahaminya. Wajib mentaati pemerintah sebagai implementasi ketaatan kepada Allah. Bahkan kalimatnya wa ulil amri minkum. Pemerintah minkum. Minkum itu apa? Yang ada di negara kalian masing-masing.